Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita baca Al-Quran dan terjemahnya, terutama bagi kita yang tidak mengerti bahasa Arab, kita akan mendapatkan kebingungan dalam memahaminya, yakni dalam hal pengakuan dirinya sebagai Allah. Kadang-kadang Allah menyatakan dirinya sebagai kami. Ada juga penunjukan dia Allah. Ada juga penunjukan Tuhanmu. Dan kadang-kadang ada juga mengaku dirinya dengan kata aku. Nah, begitu. Kalau mengatakan diri aku itu sudah jelas, mudah terbayang. Ketika Allah menyatakan diri aku, ya normal. Tapi ketika menyatakan dirinya dengan kata kami, jadi seolah-olah kalau menyebutkan dengan kata kami berarti banyak, bukan sendiri, padahal Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Kemudian bagaimana juga ketika ada penunjukan Allah itu dengan dia, dengan Tuhanmu, begitu. Saya coba cari-cari, ternyata sudah banyak ulama sudah banyak para ustadz, ulama dan lain-lain begitulah yang menerangkan hal ini. Tetapi yang dibahas hanya menyangkut kata kami, sementara kata dia, penunjukan Allah sebagai dia, tidak ada bahasannya, belum dibahas. Mengenai pembahasan kenapa Allah menyebut dirinya sebagai kami, marilah kita perhatikan video ini. Inna anzalnahu lafzu jam'in wal munzilu wahid سبحانه وتعالى والتعبير عن الواحد بلفظ الجمع في لغة العرب مقصوده التعظيم فيقول المعظم نفسه إنا ونحن وفعلنا وقلنا ولذلك يرى العلماء أن طالب العلم ينبغي أن يجتنب هذه الجمل ويعبر عن نفسه بالواحد حتى لا يشعر الناس بأنه يفخم نفسه ويعظم نفسه. الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وهو العظيم سبحانه وتعالى. Dalam Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran, kami di sini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi. Jadi bukan menunjuk pada bentuk plural. Ya, ingat, ta'zim di ilmu nahwu. Jadi belajar kaidahnya, jangan dipahami lewat terjemahannya. Jadi kalau ada satu bahasa kemudian menyampaikan sebuah pesan, maka dipelajari kemudian gramatikal bahasanya. Jangan ditafsirkan dengan bahasa lain. Karena itu ungkapan dalam bahasa Inggris akan lebih enak dipahami dengan menggunakan bahasa Inggris lagi. Ungkapan bahasa Indonesia akan lebih nyaman dipahami dengan bahasa Indonesia lagi. Maka bahasa Arab pun mesti dipahami, dipelajari, kemudian juga dikaji dan dimaknai dengan makna berdasarkan bahasa Arabnya. Ya, jadi jangan sampai bahasa Arab dipahami dengan bahasa yang lainnya, akan berbeda. Ya, nahnu dalam kaidah ilmu nahwu itu bisa ya digunakan untuk menunjuk makna jama dalam konteks hal biasa.
Ya, nahnu su'ada, kita semua bahagia, gembira. Tapi dalam konteks ilmu balaghah, ya kalau dibawa maknanya ke konteks balaghah, maka dia menunjuk pada dua makna. Satu, ta'zimun nafsi, yang kedua ta'zimus sya'ni. Ya, ta'zimun nafsi menunjukkan pada satu keagungan, kebesaran, ya, kehebatan. Ya, pernah dengar kalau ada misalnya seorang pemimpin berkata, kami ya akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Ya, kami di sini untuk menunjukkan bahwa punya kuasa, punya kekuatan. Nah, Allah ketika di Al-Quran menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, nahnu atau inna, ini menunjukkan kehebatan, keagungan, dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hanya saya dengan segala keagunganku yang bisa menjaga Al-Quran melewati setiap dimensi tanpa batas dan tidak ada perubahan. Nah, pemirsa, mungkin bisa memahami apa yang diterangkan oleh Ustadz tadi, di mana di situ katanya Allah mengatakan kami itu sebagai pengagungan diri, karena memang Allah itu maha agung. Dan dicontohkan juga sering terjadi di kalangan kita ketika lurah, misalkan seorang lurah berpidato, maka menyebut dirinya sebagai kami, padahal sendiri begitu. Nah, dalam hal ini saya punya pandangan seperti ini. Misalkan lurah mengatakan kami, tetap bukan mengaku sebagai diri sendiri. Karena si kepala lurah itu mengatakan kami adalah perangkat desa, perangkat lurah, ada sekretaris, ada staf-stafnya. Jadi yang menggunakan itu lurah dan stafnya begitu. Bukan mengagungkan diri. Misalkan RT, di situ ada RT, ada ketika itu berdiskusi dengan beberapa orang tokohnya, misalkan ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kan begitu. Jadi Pak RT ketika itu bisa menyatakan diri, kami mengundang, begitu. Dan itu bukan pengagungan, tetap sebagai kata ganti pertama yang jamak, beberapa orang. Nah, sementara beliau, para ustadz itu tidak membahas bagaimana ketika Allah ketika ada penunjukan kepada Allah itu dengan kata dia, tidak ada bahasannya. Bagaimana ketika menyebut penunjukannya dengan Tuhanmu, begitu. Nah, dalam hal ini saya punya pandangan berbeda. Saya bukan sengaja membeda-bedakan, tapi memang merasa belum ada penerangan, belum ada yang menerangkan begitu. Walaupun yang sudah ada, tetap saya merasa atau saya ada beda pandangan. Pemirsa jangan dulu menilai bahwa ketika ada perbedaan itu ada sedikit meremehkan, misalkan wah siapa kamu dan beraninya berbeda, nggak usah sebegitu. Karena ada ungkapan atau hadis yang mengatakan bahwa perbedaan paham umatku adalah rahmat. Nah, jadikanlah perbedaan ini sebagai rahmat. Coba telah masing-masing pendapat, bandingkan yang mana yang kira-kira lebih mendekati kebenaran. Dan semua harus menyimak ini begitu. Siapa tahu pendapat saya yang benar, atau siapa tahu juga memang mereka benar.
Tapi agar perbedaan paham ini menjadi rahmat, maka simaklah kedua-duanya gitu dan bandingkan itu biar ada rahmat. Dan kalau Anda memilih salah satu berarti Anda sudah beristihad ketika menentukan satu pilihan, dan itulah rahmatnya di situ. Ketika Anda sudah berpikir atau memahami satu yang dianggap benar, itu sudah aman itu. Dan kalau yang kebetulan yang benar, ya itulah rahmatnya di situ begitu. Nah, dalam hal ini perbedaan saya begini, bahwa semua kalimat Al-Quran itu adalah kalimatnya kata-kata malaikat. Jadi ilmunya Allah, pengakuan Allah yang disampaikan ulang oleh malaikat, yang disampaikan ulang dengan kalimat malaikat itu sendiri. Jadi ketika menyebutkan kami, nah itu adalah melibatkan antara malaikat dan Allah. Karena ketika Al-Quran ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah berkat kerjasama antara Allah dan suruhannya, malaikat. Jadi sudah dua pihak yang menyampaikan, dari Allah dan kemudian malaikat ikut menyampaikan juga kepada Nabi Muhammad. Maka cerita itu adalah dari malaikat, begitu. Nah, ketika menyebutkan dia, maka malaikat itu menunjuk kepada Allah. Itu kata malaikat dan menunjuk Allah itu dengan dia. Nah, ketika Allah menyebutkan kata aku, itu dalam surat di bawah ini, berarti itu kata-kata Allah langsung yang disampaikan ulang oleh malaikat. Begitu. Jadi Allah itu menciptakan malaikat, sudah diprogram malaikat tidak akan menyimpang, tidak akan mengkhianat, dan akan menyampaikan apa yang diterangkan oleh Allah, dan apa yang disuruh oleh Allah itu akan sampai seitu-itunya. Tidak akan ada perubahan makna, tidak akan ada perubahan sifat, tidak akan ada perubahan arti, dan sebagainya. Begitu. Jadi ilmunya Allah itu akan nyampe kepada Nabi Muhammad detail, tidak akan ada perubahan, begitu. Dan sudah begitulah sistem yang Allah ciptakan, begitu. Nah, dengan memahami seperti itu akan ya jadi kebayang lah bahwa nggak ada kalimat yang rancu, nggak ada kalimat yang membingungkan, begitu. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan yang bermanfaat. Dan silahkan renungkan, jangan percaya begitu saja, karena siapa tahu pendapat saya juga salah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.